Baik, hari ini Bapak akan mempraktekkan cara membuat objek diagram berdasarkan kelas diagram yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Contoh di sini kelas diagram dari akademik atau kelas diagram dari universitas ya. Di sini ada 4 kelas. Kelas akademik, kelas mahasiswa, kelas mata kuliah, dan kelas nilai. Masing-masing kelas ini sudah terrelasi. Nilai terrelasi dengan mata kuliah terrelasi dengan mahasiswa, dan mahasiswa terrelasi dengan akademik. Nah, jika sudah seperti ini, pada setiap kelas sudah ada nama kelasnya dan sudah ada atributnya, tetapi belum ada rekodnya. Nah, kita gambarkan pada objek diagram. Untuk praktek membuat objek diagram, silakan buka aplikasi Star UML-nya. Nah, seperti ini. Pertama, buka menu model, terus add diagram, pilih objek diagram. Sini sudah muncul objek diagram. Setelah itu, kita klik objek, simpan di sini. Kita klik di frame, dan kita buat terlebih dahulu nama objeknya. Pertama adalah kita buat nama objek akademik. Ya. Di dalam kelas akademik ada atribut apa saja? Mari kita lihat. Pada kelas akademik terdapat atribut kode universitas, nama universitas, fakultas, dan NIM. Kita tambahkan ke dalam objek diagram. Pilih add slot, ya. Kita klik. Nah, sudah ada. Nah, ketika kita mengarahkan kursor pada kolom slot 1, maka akan tampil maka akan tampil format penulisan dari isi record. Stereotype name (2) tipe sama dengan value. Ya, stereotype name (2) tipe sama dengan value. Kalau di sini tipenya itu biasanya menggunakan tipe datanya apa. Name-nya itu nama atributnya dan value-nya isi dari atributnya. Kita masukkan di sini kode universitas 2. Tipenya misalkan kita pilih char, ya, tipe datanya. Nah, untuk mengetahui tipe data apa saja, kita harus mengetahui terlebih dahulu tipe data yang terdapat pada database kita. Misalkan kalau MySQL, tipe datanya apa saja, bisa dilihat di sana. Oracle apa saja, atau menggunakan Microsoft Access, itu tipe datanya ada apa saja yang berkaitan dengan atribut yang telah kita masukkan ke dalam kelas diagram. Nah, char, kita enter aja. Ya. Kalau misalkan sudah diketahui isi rekodnya, misalkan ada tabelnya, sudah ada isinya, kita masukkan saja. Tapi karena ini belum ada isi rekodnya, dan kita belum mengetahui, kita isi saja. Misalkan, ini sebagai contoh saja, kode universitasnya misalkan 01. Kita klik enter setelah itu. Jadi seperti ini. Ya. 01. Kita tambahkan kembali atributnya, double klik pada objek diagram ini, klik lagi. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah nama universitas. Yang plus ini adalah publik ya, visibilitasnya publik.
menggunakan plus. Untuk nama universitasnya misalkan kita pilih nama namanya misalkan Universitas Sukses Semua. Sekarang seperti ini ya. Nah, nama universitas Sukses Semua. Enter. Sudah. Nah, cara tersebut kita ulangi untuk atribut-atribut yang lainnya. Nah, sedikit membahas tentang tipe data. Jadi tipe data disesuaikan dengan isi atributnya. Dengan tipe data ini kita bisa menentukan isi atribut apakah mau huruf atau angka. Di sini Bapak tentukan char karena char ini bisa membaca huruf dan angka. Kalau misalkan menggunakan integer, kodenya biasanya itu dianggap sebagai nilai, sehingga kalau misalkan dioperasikan atau misalkan dimasukkan nilai, itu biasanya tidak terbaca sebagai nilai, tetapi akan dikalkulasikan. Nah, kalau misalkan kodenya menggunakan integer atau misalkan long itu kan bilangan pecahan, kalau misalnya integer itu bilangan bulat. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan tipe datanya integer di sini semuanya, maka akan dianggap sebagai karakter huruf yang akan dikalkulasikan sebagai nilai. Contoh misalkan di sini ada name, tipe datanya char, bukan integer. Kalau integer nantinya keluarannya biasanya bukan seperti ini. Tidak 01002311, tapi akan bernilai lain kalau integer. Sehingga biasanya kalau lebih aman, tipe datanya menggunakan char. Jadi ketika kita menggunakan char, sistem akan menganggap bahwa itu karakter biasa saja. Tidak bernilai bilangan bulat dan tidak bernilai pecahan. Kalau misalkan kita menggunakan nilai pecahan, nah misalkan contoh nilai, atribut nilai, itu kita bisa menggunakan nilai pecahan supaya agar nantinya tidak dibulatkan. Seperti itu. Contoh misalkan kita mendapatkan nilai IPK 3,5. Kalau misalnya menggunakan integer, bisa saja dibulatkan menjadi 3 atau dibulatkan ke atas menjadi 4. Sehingga itu tidak akan relevan jika digunakan pada tipe data nilai, sehingga bisa menggunakan double atau long. Sehingga nanti ada nilai pecahan di sana. Jadi 3,1 ya tetap 3,1. Dan ingat, untuk name ini nanti akan berelasi dengan kelas yang lainnya atau objek yang lainnya. Nah, setelah kita membuat objek diagram akademik, kita buat objek diagram mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Di sini ada nick, nama, dan alamat. Nick, nama, dan alamat untuk atributnya. Kita masukkan ke objek diagram. Kita double klik saja.
Ulang ya. Nah, kita double klik. Sorry, di sini ya. Kita double klik di nama objeknya. Setelah itu kita pilih add link object, linked object. Kita klik saja. Nah, sudah ada ya. Kita simpan saja di mana ya, di bawah saja. Seperti ini. Boleh diperbesar atau nanti menyesuaikan sesuai isi atribut. Ganti namanya jadi mahasiswa. Enter. Setelah itu kita masukkan atributnya. Untuk atributnya ada nick, nama, dan alamat. Ada name, nama, dan alamat. Name, nama, dan alamat. Kita pilih add slot. Slot 1. Name. Terus tipe datanya. Char. Karakter ya, singkatannya. Terus name-nya, karena di sini sudah digambarkan relasi dan sudah ada name-nya, kita masukkan name yang ini. 01 00 2 3 11. Kita enter. Kita tambahkan lagi nama, char, misalkan kita masukkan namanya Iqbal. Enter. Double klik lagi, kita masukkan alamat, char, sama dengan alamatnya misalkan Perum Kota Baru ya. Enter. Baik, sudah selesai. Kita membuat dua objek. Sekarang kita buat objek yang ketiga. Seperti biasa, kita double klik, pilih add linked object. Oke, di sininya kita kuliah. Enter. Double klik, pilih objek ya, add slot. Add slot. Kode mata kuliah ya. Kode mata kuliah. Tipe datanya char. Sama dengan kodenya misalkan 0111. Terus kita masukkan juga nama mata kuliah. Char sama dengan nama mata kuliahnya misalkan pemodelan sistem. Untuk isi record boleh menggunakan spasi, tapi ingat untuk atribut tidak boleh menggunakan spasi. Jadi menggunakan underscore untuk mengganti spasi. Kita enter.
Baik, setelah ini sebenarnya di sini juga di mahasiswa harusnya ada kode mata kuliah. Tetapi ini sebagai contoh, kalau misalkan belum sempurna, silahkan kalian sempurnakan ya. Boleh dipraktekkan ulang dan disempurnakan. Ini jadi Bapak hanya memberikan sebuah contoh saja. Selanjutnya kita buat objek diagram dari kelas diagram nilai. Yang ini. Kita double klik. Pilih add link object. Double klik. Nilai. Kode nilai. Kode nilainya char. Terus kita di sini masukkan kode nilainya, misalkan karena ini char berarti bisa campuran ya. Lebih bagus nilainya itu kita padukan kodenya dengan kode mata kuliahnya, misalkan A0111, bahwa ini adalah nilai untuk mata kuliah pemodelan sistem berorientasi objek. Kita angkat sini. Kita double klik, masukkan nilai, tipe datanya. Ingat, tadi sudah Bapak bilang jangan menggunakan integer ya, karena kalau menggunakan integer nanti akan dibulatkan jika ada koma. Kita gunakan, biasanya kalau pada basis data itu ada tipe data long atau double ya. Kalau misalkan pada tipe data basis data yang kita gunakan tidak ada tipe datanya, kita cari yang lainnya yang serupa tetapi nilainya sama, tipenya sama. Double. Nilai misalkan nilainya 100 atau 85,5, misalkan seperti itu, enter. Nah, sampai tahap ini proses pembuatan objek diagram sudah selesai dari kelas diagram akademik yang telah kita buat pada pertemuan yang lalu. Seperti ini. Di sini hanya ada atribut dan nama kelasnya saja. Setelah itu relasinya, setelah kita konversi ke dalam objek diagram menjadi seperti ini. Ya. Nah, isi record yang terdapat kelas diagram ini menjadi acuan ketika user akan menginputkan data. Jadi, kalau misalkan ingin menginputkan atau memasukkan data tentang akademik, kode universitasnya menggunakan angka. Untuk nama universitasnya menggunakan huruf, fakultasnya menggunakan huruf, sedangkan NIM menggunakan angka, meskipun tipe datanya karakter. Menggunakan angka, contohnya seperti ini. Terus untuk mahasiswa juga sama, NIM-nya menggunakan angka, namanya menggunakan huruf, alamat menggunakan huruf. Nilai, kode nilainya menggunakan angka dan huruf. Nilai menggunakan double, menggunakan angka, pecahan. Sedangkan mata kuliah menggunakan angka. Terus untuk nama mata kuliah menggunakan huruf. Jadi jelas ya, objek diagram untuk menggambarkan isi record dari kelas diagram. Baik, sampai di sini kita jumpa lagi minggu depan. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya, oke?